lagi di podcast Bilik Mandiri bersama dengan saya, Resta Widya, yang akan menjadi host dan yang akan menemani dan membantu podcast ketujuh kita pada hari ini, yang bertemakan inspirasi dan motivasi. Di hari yang cerah ini, tentu saja kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita ngomong langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Halo, gimana kabarnya nih? Secerah cuaca Jimbaran nggak nih? Alhamdulillah baik sekarang. Nah, sebelum masuk ke pembicaraan, aku ada pantun nih untuk pembicara kita. Ke Pujasera beli bakmi, Cakep. sempatkan diri menyantap ikan. Cakep. Demi menjalin silaturahmi, bolehkah kita berkenalan? Nah, ayo silakan Boleh. namanya, dari semester berapa, jurusan apa, tinggal di mana, atau mungkin ada juga nih, mungkin penonton sekalian ada yang penasaran kakaknya jomblo atau teken gitu. Oke, halo sahabat PNB, perkenalkan nama saya Andi Galong Astaki, aku kerap dipanggil Alung, aku dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis Internasional, sekarang udah semester 3. Nama aku nih Andi Galong Astaki, aku bukan dari Bali, aku dari Makassar. Untuk jomblo apa enggak, jomblo sih, jomblo. Jadi kalau misalnya ada yang mau PDKT gitu bisa mungkin ke Instagram kakak. Untuk Instagramnya Andi Alung 09. Oke, mungkin bisa. Oke nih. Nah, untuk saat ini tuh kesibukan kakaknya apa sih? Untuk kesibukan sendiri tetap fokus sih untuk organisasi tentunya, terus mencari kerja part-time dan tetap fokus untuk kuliah. Nah, kita ajak flashback dulu nih ya kakaknya ya. Mungkin bisa diceritakan nih kilas balik pengalaman maupun prestasi kakaknya semasa SMP, SMA ataupun SMK mungkin di bidang yang serupa. Flashback ya, dari SMP itu, di SMP itu saya orangnya masih pemalu, belum berani untuk memulai hal baru, jadi masih mengikut-ngikut, masih suka main, belum berani untuk mengeksplor dunia luar. Jadi prestasi saya itu dimulai ketika SMA, dan itu pun ketika saya udah mengeksplor pertama pengalaman itu adalah masuk ke dunia organisasi. Jadi di SMA itu saya coba-cobalah masuk OSIS, akhirnya ke lulus, dan beranjak ke kelas 2 ada terbuka pencalonan ketua OSIS. Nah, di situ saya mulai berani untuk mencalonkan diri saya. Itu belum masuk ke dunia lomba. Jadi masuk dunia organisasi dulu, masih ranah hal yang kecil. Jadi saya masuk mendaftar ke ketua OSIS, dan mulailah untuk kampanye dan sebagainya. Di situ saya juga berani untuk bagaimana mengungkapkan statement atau pendapat saya tentang suatu hal. Nah, di situ udah bangkit, dan akhirnya terpilih menjadi ketua OSIS pada waktu itu di SMK Putra Bangsa Bulukumba. Nah, untuk selanjutnya itu memulai pengalaman prestasi itu setelah kelas 3 SMA. Saya dulu SMK, sorry. Itu pengalaman pertama itu saya ikut duta pelajar Kabupaten Bulukumba. Itu masih ranah kabupaten, dan alhamdulillah saya mendapatkan the best intelligentsia di situ. Dengan kenapa sih bisa ikut duta pelajar dan dapat intelijensia, karena mungkin dari skill khusus yang dimiliki orang-orang itu berbeda. Yang saya ingat ya, teman-teman saya itu dia menampilkan ada pantomim, ada puisi, ada nyanyi, ada banyaklah kayak kreativitas orang-orang di Sulawesi. Dan uniknya saya yang menampilkan bahasa Inggris waktu itu, dan di situ nggak ada satu orang pun yang menampilkan bakat bahasa Inggris waktu duta pelajar. Dan saya yang menampilkan bahasa Inggris waktu itu, karena waktu SMK di SMK Putra Bangsa itu memang basicnya ke bahasa Inggris. Jadi saya mencobalah untuk apa saya dapatkan di sekolah di SMK, saya implementasikan ke lomba. Jadi saya ikut duta pelajar dengan menampilkan storytelling waktu itu. Berarti awal mulanya memang dari sana. Iya, mulainya memang dari sana. Dulu tuh
dulu tuh pernah ikut organisasi semacam English Club gitu kan, atau memang suka bahasa Inggris dari dulu dan belajar secara otodidak? Untuk itu ya, kalau bisa dibilang ya dari kecil, umur berapa ya? Lupa saya umurnya, tapi waktu SD itu saya buka kursus sendiri. Saya buka kursus sendiri, dan itu masih dibimbing sama orang tua. Masih dibimbing sama orang tua. Mulai beberapa hari kemudian, saya coba-coba untuk mengikut mengajar. Saya ngajar, kan semisal orang tua saya berhalangan hadir untuk ngajar, saya ngajar. Saya masih SD, itu hari saya ngajar adik kelas saya yang di bawah. Jadi saya kelas 5, saya ajar kelas 3, kelas 2, bisa juga ada yang seangkatan sama saya, di atas saya juga ada. Tapi yang saya ajar tuh masih kayak vocab kayak gitu ya. Ilmu dasar ya. Iya, terus apa ya? Yang saya dapatkan bahasa Inggris itu dari SMK Putra Bangsa, itu benar-benar ajarkan saya bagaimana public speaking, bagaimana berani ngomong. Disitulah mulainya saya bisa ngomong bahasa Inggris. Berarti memang dari awal itu langsung orang tua sudah mendukung yang bahasa Inggris itu. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Kak Alung ini merupakan juara dari lomba National Polytechnic English Olympic atau NPO. Ya. Nah, gimana sih awal mula Kakak kenal dan tahu tentang lomba NPO ini? Awal kenalnya NPO itu dari cutting sebenarnya. Waktu masuk ke Poltek ini, kan ada UKM yang tertera. Saya milih UKM English Club karena basicnya emang suka bahasa Inggris. Setelah masuk di UKM English Club tuh dia maparin beberapa, dan saya sempat nanya-nanya, ternyata ada perlombaan National Polytechnic English Olympic. Nah, itu saya tertarik, gimana sih caranya. Tapi saya di situ masih insecure awalnya, karena berpikir bahwa di Bali ini adalah orang-orang mayoritas yang bisa bahasa Inggris, karena Bali merupakan destinasi wisata yang banyak bule datang. Jadi ikutlah tahap awalnya itu lomba English Competition. Saya ambil cabang storytelling, dan alhamdulillah juara, menang, lanjut ke NPO. Di situ saya mulai tahu. Nah, kalau boleh tahu di NPO ini ada berapa cabang lomba kan? Di NPO itu ada berapa cabang ya? Dari speech 1, writing, storytelling, newscasting, debate 5. Berapa orang kira-kira yang waktu itu Bapak ajar pas sana? Yang kesana itu setiap cabang lomba ada 2 orang. Ya, jadi 5 cabang lomba, 10 orang yang ikut yang berangkat. Itu berapa hari lombanya? Itu lombanya. Itu pas datang ke sana, istirahat dan opening sehari. Dan kedua itu udah mulai lomba. Besoknya lagi tuh masa udah masuk 10 besar ceritanya. 3, terus penutupan 4 hari. Nah, kalau boleh tahu untuk kakaknya sendiri itu ikut cabang lomba apa ya? Saya cabang lomba storytelling. Nah, kenapa tuh tertarik untuk ikut lomba storytelling? Kenapa nggak cabang lomba? Nah, ini mungkin asik ya jadi pembicaraannya. Kenapa saya milih storytelling? Kembali lagi ke flashback ya, ke masa SMK. Waktu duta pelajar saya ambil storytelling dan membawakan cerita kancil dan harimau. Tikus dan harimau. Awal mulanya kayak gini. Pembukaan memperkenalkan karakter masing-masing. Contoh dikit ya kayak gini. My name is Mr. Tiger. I'm this king in this Dan untuk tikusnya itu kayak ini. Hi, I'm a little lost, and my character is I like to be friend. I like to looking for a business maybe, and maybe I want to someone for loving me. Thank you. Nah, itu mungkin untuk mungkin orang tertarik sini karena dari suara ada, karakter dapat gitu.
Terus milih storytelling karena dari sana, dan saya ingin coba bakat saya tambah lagi. Saya coba bisa nggak saya menang ya, karena waktu di Duta Pelajar itu saya menang. Saya coba ke Bali, kira-kira menang nggak? Ternyata menang. Lanjut lagi ke NPO, ternyata menang juga. Jadi berawal itu dari Duta Pelajar ini. Itu ceritanya. Emang cocok banget sih katanya kalau bilang itu, karena itu ya kita punya ekspresi ada juga cocok untuk membawakan storytelling ya. Nah, kenapa sih bisa tertarik untuk ngikutin lomba NPO ini dan sampai jadi juara loh gitu? Tertarik karena memang apa ya, waktu semenjak SMK itu menang Duta Pelajar itu saya merasa bangga. Wah, keren ternyata ikut lomba dan latihan ternyata ada hasil, dapat piala pulang, itu ada kebanggaan sendiri. Jadi masuk di dunia perkuliahan itu saya benar-benar mencari apa sih lomba-lomba yang sesuai passion saya, dan dapat di bidang bahasa Inggris, jadi saya masuk ke sana. Gitu. Nah, apa aja tuh persiapan kakak untuk lomba itu? Persiapan untuk lomba banyak banget ya. Persiapan dari lomba itu pertamanya kalau dari aku pribadi, restu dari orang tua. Saya setiap ikut lomba nggak pernah tanpa restu orang tua. Saya selalu telepon orang tua saya, "Ma, Pak, Alung ikut lomba ini, doain ya, Alung mau coba." Nah, ternyata dari semua itu dapat restu dari orang tua dan akhirnya menang. Itu pertama. Terus yang kedua itu persiapannya itu memang harus sesuai dengan passion kita. Dan yang ketiga itu latihan tentunya. Terus ya kak ya. Iya, Itu latihan selama terus. ikut lomba NPO ini itu berapa lama kalau nggak boleh tahu? Latihan NPO itu dari Desember 2021. 22 sampai di bulan 5 kalau nggak salah. Bulan 5 Mei. Jadi ya berapa? 6 ya? 6 bulan. Oh, Enam luar. bulan. Ternyata usaha tidak berhasil Benar. ya. Saking gilanya ya kan. Kalau boleh cerita dikit. Saya apa namanya, naik motor, ngomong pakai bahasa Inggris, public speaking. Itu mungkin kalau orang-orang berpikir ngapain dia ngomong sendiri ya, ngapain dia mungkin ada teman-teman hayalnya atau gimana. Tapi itu merupakan satu teknik supaya kita bisa berlatih untuk bicara. Jadi naik motor, ya benar, naik motor terus ngomong bahasa Inggris apa aja ngomongin, apa aja, mungkin tentang politik kalau bisa, atau tentang orang tua, gimana pengalamannya di Bali, apa dia perasaan di Bali, itu pakai bahasa Inggris semua sampai naik motor gitu. Keren ya. Kemudian saat lomba berlangsung nih, apakah ada kesulitan yang kakak rasakan selama lomba itu? Kalau kesulitan yang saya rasakan adalah mungkin insecure aja, karena yang ikut lomba itu merupakan benar-benar orang hebat banget bahasa Inggrisnya. Jadi saya selalu berusaha untuk harus bisa bersaing, saya harus bisa sederajat sama mereka. Saya nggak boleh merasa bahwa dia di atas saya harus berusaha untuk kejar dia. Itu mungkin kesulitan saya. Kalau untuk lain-lainnya ya tergantung diri sendiri, harus belajar terus. Persiapan mungkin ada juga nggak kayak kesulitannya tuh kakak? Untuk persiapan nggak ada sih persiapan, karena dari kampus juga nggak terlalu terlalu ribet untuk persiapan berkas dan lain-lain. Fokus ke latihan. Nah, ada nggak sih kesan dan pesan dalam mengikuti lomba NPO ini sehingga dapat juara 2 ya Kak, dalam lomba tersebut? Juara 3 gitu ya. Pesan dan kesannya, pesan saya semoga ini disclaimer sedikit ya, dari Politeknik Negeri Bali itu mendapatkan juara umum 2 senasional. Nah, pesan saya semoga tahun depan kita bisa menjadi juara umum 1. Itu merupakan target saya, dan doa saya dan harapan saya semoga PNB itu bisa menjadi juara umum 1, karena kita udah berturut-turut menjadi juara umum 2. Saya harapan besar saya adalah menjadi juara umum 1.
Ya. Semoga sampean ya. Amin. Ayo. Nah, Dok PNB bisa. Ya, di balik kesuksesan kakak ini, pasti ada seseorang di balik layar yang senantiasa mendukung dan memberikan support sampai bisa meraih prestasi kakak ini. Bisa di-share nggak? Di balik kesuksesan prestasi itu tentu saja ada ibu, bapak, nenek, adik, kakak. Itu. Setiap lomba saya telepon dia otomatis. Setelah lomba saya telepon lagi. Pak, Alung tadi gini ditanya gimana penampilanmu, ada miss nggak, ada gagap nggak, ada mistake nggak. Saya bilang alhamdulillah nggak, lancar. Alung minta doanya mama bapak untuk semoga menang, tapi pesan mama saya itu dia selalu bilang kalau misalkan Tuhan memang itu jalannya kamu buat menang, itu kamu pasti menang. Mama selalu doakan kamu. Dan kalau misalkan lomba ini tidak baik untuk kamu pasti kalah. Dan ternyata saya dimenangkan dan saya berpikir bahwa bahasa Inggris adalah passion saya. Gitu. Ada gini nggak sih Kak? Apa yang ingin kakak sampaikan mungkin untuk orang tua di rumah? Pesan saya untuk orang tua banyak sih. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada mama saya terkhususnya menjadi support system bagi saya. Setiap Alung punya masalah, Alung punya prestasi, Alung pasti cerita ke mama, dan terima kasih sudah mengerti Alung dan kasih support ke Alung dan selalu mendukung Alung apapun Alung yang mau. Jalan Alung itu selalu mama restui dan selalu diberikan doa kepada mama, dan alhamdulillah apa yang Alung capai sekarang itu adalah berkat doa dari mama. Kemudian nih, ada nggak sih harapan kakak atas prestasi yang kakak raih saat ini, atau mungkin kakak pengen mencoba hal yang lebih lagi? Oke, harapan saya suka mencari hal-hal baru dan menantang diri saya sendiri. Mulai dari tingkat kabupaten saya sudah, tingkat provinsi sudah. Itu dulu provinsi Sulawesi Selatan Makassar. Saya udah ikut dan alhamdulillah menang, dan sepoliteknik yang ikut English competition alhamdulillah ikut menang juga. Nasional seluruh Indonesia ya kayaknya alhamdulillah menang juga. Sekarang internasional. Semoga kesampaian Kak ya. Kita doain bareng-bareng. Nah, seperti yang kakak ketahui, ini ada banyak banget asumsi publik yang beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak penting. Gimana menurut pandangan kakak mengenai asumsi tersebut? Bahasa Inggris tidak penting. Oke. Pendapat saya itu menurut saya pribadi itu pendapat saya ketika masih SD SMP. Itu masih saya itu saya pribadi sempat berpikir seperti itu karena saya belum merasakan apa sih impactnya bahasa Inggris ke saya, apa sih dampaknya, apa sih baiknya sama saya bahasa Inggris itu. Tapi ketika saya masuk SMK, tahu dunia kerja, tahu dunia luar itu seperti apa, ternyata bahasa asing itu sangat diperlukan karena sebagai yang kita ketahui bahwa kita pasti memiliki, kalau misalkan kita dunia perusahaan, kita pasti memiliki kayak partner atau rekan kerja atau customer juga, nggak menutup kemungkinan kita pasti ketemu orang luar. Dan bahasa Inggris itu bisa mengantarkan kita lebih jauh lagi. Kita nggak stuck di negara kita saja. Dengan bantuan bahasa Inggris itu ataupun bahasa lain, kita bisa jauh lebih luar lagi pengalaman kita, bisa ngobrol sama orang luar, bahkan kita bisa ikut lomba loh nanti internasional kalau misalkan kita mau menguasai bahasa asing itu. Seperti yang kita tahu, untuk bahasa itu merupakan jembatan ya, benar, komunikasi. Nah, terus ada nggak sih pesan untuk mahasiswi untuk giat lagi untuk mencapai prestasi, atau mungkin tips dan triknya nih agar bisa fasih berbahasa asing? Oke,
tips dan trik buat para mahasiswa PNB. Pesan saya, jangan takut untuk mencoba. Terus mencoba hal baru. Kalau semisal passion kalian seperti saya, suka dengan bahasa Inggris ataupun suka dengan hal lain, terus dilatih dan terus dicoba dalam kondisi apapun itu, terus berani untuk mencoba. Semisal kalau kalian suka bahasa Inggris seperti passion saya, mungkin kalian bisa ikuti trik saya, yaitu naik motor, lagi di mana, lagi sendiri, ngomong aja bahasa Inggris. Jangan peduliin orang bahwa dia lagi ngapain tuh, dia lagi ngehayal atau gimana. Jangan pikirin itu, karena berkat dari situ kalian berani ngomong, berani public speaking, berani tertata bahasa kalian. Kalau kalian berpikir takut grammar, takut pengucapan, jangan takut itu. Awalnya berani aja untuk ngomong, berani ngomong, nggak peduli itu benar apa salah, itu belakangan. Karena benar atau salah itu kalian akan dapatkan ketika kalian udah tahu teorinya. Soal grammar, nggak apa-apa kalian belak-belakan ngomong grammarnya salah atau benar, itu nanti aja. Nanti ketika kalian udah tahu grammarnya seperti apa, itu nanti kalian pelan-pelan untuk sesuaiin dengan kata-kata kalian, dan pastinya akan terbiasa. Biasa karena terbiasa. Karena gimana pun juga kunci dari kesuksesan itu karena kita berani untuk mencoba. Iya, benar. Nah, itu dia tadi merupakan pertanyaan terakhir pada podcast bersama narasumber kita yang luar biasa ini, ya Alung. Terima kasih banyak atas Alung karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita di podcast Bilik Mandiri ini. Semoga teman-teman sekalian bisa termotivasi dan terinspirasi dari kisah Alung. Nah, ada satu kutipan nih sebelum penutupan. Every meeting there must be a farewell. Atau setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Namun jangan risau, kita di tim podcast Bilik Mandiri pasti akan kembali lagi dengan topik dan narasumber yang luar biasa lainnya. So stay tuned and goodbye.